semuanya, kembali lagi di channel aku, Rachel Zafrina, D3 Kebidanan, semester 3, Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Guna memenuhi tugas video mata kuliah asuhan kehamilan kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Eti Solastri M.Kep. Anamnesa pada ibu hamil trimester pertama. Sebelum kita lanjut ke videonya, kita harus tahu dulu nih apa itu anamnesa. Anamnesa adalah proses wawancara antara bidan dan pasien untuk menggali informasi mengenai kondisi kesehatan ibu, baik keluhan yang dirasakan saat ini maupun riwayat kesehatan sebelumnya. Nah, ini sebagai dasar dalam menentukan asuhan kebidanan yang tepat. Nah, kira-kira apa sih tujuan anamnesa? Jadi, tujuan anamnesa yang pertama nih, ada mengetahui keluhan awal kehamilan trimester pertama. Yang kedua, menggali riwayat menstruasi dan kehamilan sekarang. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor risiko sejak dini. Yang keempat, menjadi dasar penentuan pemeriksaan dan edukasi selanjutnya. Bu Bidan, mengapa anamnesa itu penting di trimester pertama? Jawabannya, karena trimester pertama merupakan fase adaptasi awal kehamilan. Banyak banget keluhan nih seperti mual muntah, lemas, dan perubahan emosi. Tetapi ketika bidan melakukan anamnesa di trimester pertama, ini dapat menjadikan deteksi dini, seperti mencegah komplikasi selama kehamilan. Nah, itu bagus banget ya, teman-teman. Aku harap kalian udah ngerti ya apa itu anamnesa pada ibu hamil, terutama di trimester pertama. Di sini ada Rachel Zafrina yang akan berperan sebagai bidan dan Intan Nurtania yang akan berperan sebagai pasien. Kita langsung lihat aja ya videonya. Oke, next. Assalamualaikum Ibu Bidan. Waalaikumsalam, Ibu silakan duduk. Ya, makasih. Pagi Ibu. Ya. Ibu kesini sama siapa? Sama si Papa. Oh, pokoknya nunggu di depan. Iya. Oke. Baik Ibu, di sini saya akan memperkenalkan dulu ya. Nama saya Bidan Malaysia, Ibu sudah tahu ya mungkin. Oke, di sini saya akan melakukan anamnesa dan juga melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Baik. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya antenatal care atau ANC. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan gitu Bu. Nanti Ibu cukup jawab aja seadanya. Baik. Nanti untuk informasinya tenang aja Bu, nanti akan saya jaga gitu ya, nggak bakal saya sebar juga. Apakah Ibu aman sudah? Ya? Iya, aman banget Ibu. Apakah Ibu siap? Siap? Siap banget Ibu. Baik, sini kita mulai ya Bu ya. Bismillah ya Bu. Oke, untuk pertama di sini saya akan menanyakan identitas Ibu ya. Baik, Ibu boleh saya tahu Ibu nama panjangnya siapa? Intan Nurtania Bu. Oh, berarti Ibu Intan ya. Intan Nurtania ya. Umurnya berapa Ibu? 20. Nama suaminya siapa? Nama suami saya Andrian. Umurnya berapa Bu? Umurnya 26 tahun. Oh, 26. Berarti beda 1 tahun ya Bu ya? Iya. Kita cuma beda 1 tahun. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan ini kehamilan pertama ya Bu ya berarti? Iya, ini kehamilan saya pertama Bu. Ibu kira-kira ada gak keluhan utama yang Ibu rasakan hari ini? Oke, Bidan. Jadi ya, akhir-akhir ini tuh saya sering merasa pusing, terus mual gitu Bu. Lemes itu juga. Udah berapa lama? Ada gak semingguan? Semingguan lah, semingguan terakhir ini. Iya. Makannya gimana? Kalau makan saya suka nggak nafsu ya, karena dari mual kali ya. Iya, benar-benar. Tapi saya makannya juga sedikit Bu, itu juga suka pakai sayur. Ini cuma sedikit doang. Kalau itu tuh termasuk ketidaknyamanan ya Bu ya. Jadi itu tuh masih umum gitu ya kalau misalnya di awal. Kecuali nanti muntah-muntahnya tuh berlebihan kayak terus-menerus gitu sampai benar-benar lemes banget badannya, baru itu boleh diperiksa lagi Bu. Takutnya ada tanda-tanda bahaya ya Bu. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menanyakan Ibu pertama kali haid kapan? Masih ingat? Saya pertama kali haid itu saat saya kelas 3 SMP Bu. Pada umur berapa tahun ya? 14 tahun kali ya? Iya, 13-14 ya? Iya, 13-14 kayaknya. Nah, pas haid itu siklusnya gimana, teratur apa enggak?
siklus haid saya itu alhamdulillah teratur Bu Bidan. Biasanya berapa hari sekali? Satu bulan itu saya haidnya 5 hari. Oke, ibu masih ini gak ingat gak kapan tanggal hari pertama sama hari terakhir HPHT? Tadi sih si Papa bilang ya, kan saya sering curhat sama si Papa. Iya, pasti tahu dong ya Iya, soalnya. HPHT saya itu tanggal 10 Oktober 2025. 10 Oktober, berarti bulan belakangan ya Bu? Oke, baik. 10 Oktober 2025. Nah, saya hitung dulu. Berdasarkan HPHT, berarti usia kehamilan ibu itu sekitar 10 minggu ya Bu ya? Ibu, apakah ibu merasakan adanya gerakan janin? Belum Bu, saya belum merasakan gerakan janin. Belum ada ya. Paling denyut jantung janin doang kan. Oke, baik. Selama 10 minggu ini apakah ibu pernah itu mengalami tanda-tanda bahaya seperti pendarahan, terus juga ada flek, terus juga perutnya nyeri gitu Bu, nyeri hebat? Alhamdulillah nggak ada. Oke, baik. Berarti ini kehamilan yang pertama kan ya? Iya. Oke, berarti belum pernah mengalami keguguran karena baru pertama kali kan? Iya. Oke, syukurlah. Apakah ibu mempunyai riwayat penyakit yang sedang ibu alami gitu, atau sebelumnya turunan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Terus seperti tekanan darah tinggi terus atau asma, tapi cuman tidak ada. Alhamdulillah normal. Terus bagaimana dengan keluarga? Apakah ada anggota keluarga yang punya riwayat penyakit turunan gitu atau penyakit berat? Alhamdulillah tidak ada Bu. Tidak ada. Alhamdulillah. Baik, apakah ibu rutin meminum tablet tambah darah? Tablet yang zat besi itu Bu, yang tablet FX. Rutin Bu Bidan. Saya setiap hari minum 1 hari sekali. Tapi ya, karena sekarang kan saya sering merasa mual, jadi kalau mual itu saya tunda dulu gitu Bu. Gitu. Tapi diminum kan? Iya, Besoknya? dia minum besoknya. Oke, mungkin itu saja ya. Selanjutnya saya akan menanyakan pola hidup ibu nih dan juga psikologis ibu. Nah, gimana pola makan ibu selama mual-mual ini? Apakah ada makanan yang ibu hindari gitu, makanan khusus gitu, atau yang ibu inginkan kayak ibu idam-idam gitu? Ada Bu. Yang saya hindari itu sekarang itu kan pedas-pedas ya. Yang pedas-pedas itu saya hindari. Kalau yang saya inginkan sih nggak ada ya. Nggak ada sayur? Enggak. Enggak. Oke. Tapi nanti harus makan sayur ya Bu ya, tetap ya. Iya, saya suka sayur kok. Ibu nggak minum jamu-jamu kan? Enggak. Ya, nggak boleh ya Bu ya. Iya, saya hindari itu. Obat-obat. Kalau mau minum obat juga harus dikonsultasi dulu ya Bu ya. Soalnya kan ada janinnya sekarang di tengah. Oke, sekarang kita bahas eliminasi ya Bu ya. Ibu berapa kali kira-kira ibu buang air kecil dan buang air besar dalam sehari? Kalau buang air kecil saya sering ya, tapi kalau buang air besar tuh normal ya, tiap pagi 1 kali doang kan? 1 kali. Malamnya enggak? Enggak, kadang-kadang ya. Tapi keras gak? Keras itu atau normal maksudnya? Normal. Normal ya. Karena kan mengkonsumsi tablet tambah darah kan Iya. takutnya keras. Berarti tidak ada keluhan ya Bu ya? Gimana pola aktivitas ibu? Apakah ibu masih bekerja atau ada aktivitas-aktivitas berat? Saya ibu rumah tangga aja. Saya udah gak boleh kerja sama sekali. Oh, tadi sebelumnya ibu kerja? Iya. Di mana? Saya juga sebelumnya bidan Bu. Oh gitu, ibu kenapa baru bilang? Ya nggak apa-apa ya. Karena kan bidan juga perlu bidan nggak sih Bu? Iya Bu, kan karena sesama manusia ya. Itu manusia juga. Namanya juga manusia sosial kan. Berarti pola aktivitas ibu tuh ringan ya? Iya. Karena kan ibu udah nggak bekerja kan? Iya. Terus di rumah pakai pembantu atau ibu yang? Ada pembantu sih. Oke, berarti aktivitasnya nggak berat gitu. Enggak. Kalau untuk pola tidur ibu gimana? Pola tidur saya juga normal Bu. Saya sering tidur ini 8 jam ya sehari itu. Suka ini nggak tidur siang nggak? Suka. Oke, berapa jam? 1 jam. Oke baik, terakhir itu bagaimana tanggapan suami ibu dan juga keluarga ibu terhadap kehamilan
ini apakah ibu merasa didukung gitu, terus ibu juga bahagia apa gimana? Alhamdulillah sih ya, suami sama keluarga juga sangat senang sama mendukung juga ya sama kehamilan saya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Berarti walaupun mual ibu tetap semangat dong ya, Semangat karena didukung banget. banget sama si papa kan. Iya, si papa juga ajak kakek ya, Pak. Oke, alhamdulillah semua informasi sudah saya catat ya Bu ya di sini dengan sangat lengkap. Nah, data ini tuh nanti sangat penting Bu. Ini tuh akan mempengaruhi pemeriksaan selanjutnya gitu Bu. Jadi untuk menilai apakah ada resiko kehamilan ibu berkelanjutan. Iya, Bu. Apakah ada hal yang ingin ibu tanyakan lain terkait pemeriksaan kehamilan? Sepertinya cukup, Bu. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, karena sebagai data objektif ya Bu ya. Iya, baik, Bu. Baik. Ayo Bu, silakan. Di sebelah sini Bu. Bisa gak? Bisa. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Pertama kita melakukan pengukuran berat badan ya Bu. Silakan. Ibu sebelumnya berapa berat badannya? Berat badan saya sebelumnya 40. 40. Oke. Oke, sekarang 55 ya Bu ya. Normal ya Bu ya. Oke, Bu. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Bu. Silakan duduk. Ibu nggak punya tekanan darah tinggi kan? Enggak Bu. Berarti aman ya. Oke, Bu. Suami juga nggak kan Bu? Nggak ada yang tinggi kan? Enggak, si papa. Berarti si papa nunggu di mana? Di depan? Iya, di teras itu. Kesini naik apa Bu? Naik mobil. Mobil. Wih, mantapnya. Oke. Baik, Ibu 120/80 normal ya Bu ya. Selanjutnya tinggi badan ya Bu. Bu tinggi badannya berapa sebelumnya? Tinggi badan saya 160. Aku beberapa lima badan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan darah ya Bu ya. Ibu gini boleh gini? Yang udah sini aja. Ya, ada kepala ya Bu ya. Baik Ibu, untuk data subjektif dan data objektif dari pemeriksaan tadi sudah didapatkan ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya Bu ya. Untuk tablet tambah darahnya tetap dikonsumsi ya Bu. Nanti kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang lain atau misal ada yang ingin ditanyakan, Ibu boleh datang lagi aja ke sini ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Sudah kan, tidak ada yang ditanyakan? Saya pamit ya. Oke, iya Ibu. Papa nunggu. Iya, hati-hati ya Bu. Hati-hati di jalan. Setelah teman-teman melihat video sebelumnya terkait anamnesa, di sini ada kesimpulan ya. Berdasarkan hasil anamnesa dan pengkajian yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa ibu berada pada kehamilan trimester pertama dengan usia kehamilan sekitar 10 minggu. Jadi selama kehamilan, ibu tidak mengalami keluhan yang mengarah pada kondisi patologis, dan keluhan yang dirasakan ini masih termasuk dalam perubahan fisiologis kehamilan awal. Riwayat kesehatan ibu, baik penyakit dahulu, penyakit keluarga, maupun riwayat obstetri, ini tidak ditemukan ya faktor resiko yang bermakna, atau tanda-tanda bahaya seperti itu. Status gizi ibu ini berada dalam kategori cukup, kondisi umumnya juga baik, serta ibu ini kooperatif selama proses anamnesa. Dengan demikian, kehamilan ibu dapat dinilai dalam batas normal. Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh bidan yang pertama menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan antenatal secara teratur, menjaga pola makan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, serta segera memeriksakan diri ke vaskes apabila muncul keluhan yang tidak normal. Melalui pemantauan kehamilan yang optimal, diharapkan kesehatan ibu dan janin dapat terjaga hingga persalinan. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar ya. Kehamilan sehat dimulai dari perhatian optimal terhadap kesehatan fisik dan mental ibu sejak trimester pertama. Oke guys, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang dan lebihnya, aku mohon maaf ya guys. See you next time video. Bye-bye.